artinya pandangan Kiai sendiri menanggapi hal demikian seperti apa, Kiai? Baik Abang Laki dan semua pemirsa dimanapun Anda berada, untuk menanggapi sebuah permasalahan yang muncul, yang timbul, yang sedang ramai di media sosial, media elektronik, bahkan di seluruh Indonesia ini membicarakan tentang kehadiran sosok Mama Gufron. Kita tarik dulu sejarahnya, bahwasanya Mama Gufron ini mempunyai nama aslinya Ius Sudirman dan mempunyai pondok pesantren UNIQ atau Unik Nusantara di Malang. Dan beliau mengaku keturunan Al-Bantani, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Tetapi itu telah diklaim bahwasannya beliau sama sekali tidak terdapat keturunan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Karena nama beliau aslinya adalah Ius Sugirman. Nah, muncul di tengah-tengah masyarakat ini tentang kegaduhan nasab Ba'alawi. Ya, yang tadinya timbul darinya Kiai Imad, muncul lagi katanya Saikori, dan juga kata lagi akhirnya Mama Gufron. Nah, Mama Gufron ini terkenal dengan bahasa makoli, bahwasannya beliau mengeluarkan kitab 500 kitab dengan bahasa Suryani. Nah, kita ketahui bahwasanya Bang Laki, Suryani itu dari Syria, negeri Syria. Dari negeri Suria. Bahwasanya itu ada negara, tetapi bahasanya tidak seperti itu. Nah, Mama Gufron mengklaim dia mengarang kitab 500 kitab dengan bahasa Suryani. Dan bahkan beliau pernah mengutarakan di media sosial bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan malaikat Jibril, dan juga bisa menyelamatkan pengikutnya dari siksa kubur dan siksa api neraka. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, hal-hal yang seperti itulah jangan dianggap, jangan ditanggapi. Karena apa? Karena sesuatu yang keluar dari mulut si pembohong akan selamanya terus jadi pembohong. Kalau memang mengikuti fenomena yang tersebut, ya kita cukup membuat diri kita siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Karena ulama itu kan ada yang ulama, ada ulama. Ada yang ulama itu adalah orang yang mengetahui, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ini sudah menjadi fitnah akhir zaman. Rasulullah SAW mengatakan di dalam kitab Nasuhul Ibad, sayati zaman, bahwasanya suatu saat nanti zaman akan muncul, akan orang-orang berlari daripada ahli-ahli fikih, dan mereka orang-orang yang berilmu akan dipanggil sama Allah, dan muncullah orang-orang yang sok tahu, yang kagak ada keilmuannya tetapi berbicara dengan ilmu. Nah, inilah muncul yang sangat terjadi di masyarakat kita mengenai munculnya Mama Gufron ini yang mencuat ke publik, yang ingin mempecah belah umat, ingin merekayasa ilmu-ilmu agama, padahal dia sendiri tidak mengetahui akan hal itu. Padahal dia tidak menguasai ilmu fikihnya, tidak menguasai kitab yang sudah dikeluarkan oleh para ulama terdahulu, para syekh, imam, dan lain sebagainya. Nah, inilah jadi fenomena yang sangat luar biasa. Untuk itu masyarakat dimanapun Anda berada, pilihlah ulama yang benar-benar sanadnya jelas. Artinya sanadnya ini kita sandarannya kemana, jalurnya kemana. Dan kalau kita jalurnya sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW, maka ilmu kita akan jelas dan ilmu kita akan afdal. Kita gunakan, insya Allah akan mendapatkan pahala. Nah, artinya maraknya atau yang beredar luasnya bisa dibilang ini hal yang menyesatkan bagi khususnya umat muslim, kayak. Ya, inilah Mama Gufron dimunculkan. Mungkin ada orang-orang yang ingin mengadu domba, ingin menghancurkan umat, ingin agar umat ini menjauh dari ajaran agama Islam,
agar umat Islam ini menjauh dari ajaran Rasulullah SAW. Bahkan ada yang mengatakan ketika Mama Gufron muncul, agar semuanya terpaku dengan dia dan umat meninggalkan keturunan zuriyah daripada Nabi Muhammad SAW. Umat akan tersesat. Umat akan merasa kebingungan, siapa yang harus saya akui sebagai ulama? Siapa yang harus saya ikuti untuk ulama dan berpegangan teguh kepada mereka semuanya? Nah, maka timbullah ulama-ulama yang ulama-ulama yang tidak berpotensi untuk melahirkan cinta kepada Allah, kecintaan kepada zuriyah Rasulullah dan kepada Rasulullah. Inilah yang diangkat beritanya sangat-sangat luar biasa, maka muncullah yang ada namanya Mama Gufron. Akhirnya Mama Gufron ini muncul ya untuk berkedok penipuan. Bahkan beliau pernah mengatakan di dalam sebuah video kalau beliau pernah bilang kalau beliau itu pernah gila selama 3 tahun. Loh. Ya, jadi ya tinggal masyarakatlah yang bernilai. Tinggal masyarakat yang akan menilai bahwasanya itu ulama yang benar apa ulama yang salah. Ulama yang baik diikutin atau ulama yang harus dijauhkan. Nah, maka ketika Mama Gufron, saya nggak mau manggil Mama karena Mama itu di dalam panggilan orang-orang yang berilmu di daerah-daerah Sunda ke sana, di daerah Jawa Barat. Itu kalau Mama itu orang yang berilmu, seperti kiai, seperti Syekh. Nah, Mama itu adalah panggilan seorang yang alim, orang yang berilmu, udah tua. Maka kalau dia pantasnya dipanggil Pak Gufron atau Bang Gufron. Beliau mempunyai nama Yusuf Girman ini, mempunyai pondok pesantren di UNIK Malang di Malang. Nah, ini hal-hal yang harus dijauhkan. Maka dari Al-Fakir mengatakan mohon maaf untuk kesemuanya agar kita menjauhi orang-orang yang seperti itu. Yang pertama, dia menjauhi ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada para aulia, para ulama-ulama dan sekarang. Ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang bersanad, ulama-ulama yang terus mengkaji kitabnya, mengkaji kitab kuningnya, mengkaji Al-Qur'annya, agar terus belajar untuk mengenal Allah, dekat kepada Allah dan mengenal kepada Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, dengan hadirnya Mama Gufron akan menjadikan penyesatan bagi umat. Umat akan tersesat. Kenapa? Karena umat dikagetkan beliau bisa bahasa semut, makoli, inna makoli, masya Allah. Pak, itu kata beliau adalah bahasa Suryani. Padahal bahasa Suryani tidak seperti itu. Dan beliau mengklaim sampai sekarang pun kitabnya mana yang 500 kitab yang bahwasanya beliau pernah mengarang kitab Suryani. Yang ketiga, jauhkanlah ulama-ulama yang menyesatkan, yang mengadu domba, yang tidak memahami ilmu agama dan juga menjauhkan dari ajaran Rasulullah, maka tinggalkanlah ulama yang seperti itu. Untuk itu para pemirsa dimanapun Anda berada, tinggalkanlah hal-hal yang mendatangkan kemudorotan, yang mendatangkan kesesatan, yang mendatangkan akhirnya kita jauh dari Allah, jauh dari ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang memberikan ajaran, pelajaran kepada kita, yaitu untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, artinya himbauan buat masyarakat lebih waspada, artinya Iya, betul. Artinya jangan gampang terprovokasi, jangan mudah ditipu daya. Betul. Ya, untuk itu kepada masyarakat, ini sekali lagi adalah fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal yang kecil, yang besar nanti pada datangnya hari kiamat. Apalagi sudah di zaman era digital, globalisasi, semuanya gampang, tinggal klik, lihat informasi. Nah, inilah tipu daya muslihat syaitan, tipu daya muslihat Dajjal. Bagaimana
seorang gufron dihadirkan, dimunculkan di tengah-tengah masyarakat yang sedang kegaduhan mengenai nasab. Maka untuk itu para masyarakat, kalian lebih hebat, kalian lebih pintar untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita, merahmati kita untuk selalu berada di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin.